Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesehatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari bab 4, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita membahas iman kepada kitab-kitab Allah, kita buka pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah, di sini yang perlu kalian ketahui, ada 3 peta konsep yang harus kalian pahami. Yang pertama, dalam membahas iman kepada kitab-kitab Allah, kalian harus mengenal nama kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Yang kedua, meyakini Al-Quran sebagai kitab suci terakhir. Yang ketiga, mengetahui isi pokok kitab suci Al-Quran. Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Sebagaimana kita ketahui, rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada para malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah, yang mana termasuk dalam rukun iman urutan yang ketiga. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini dan percaya adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Iman kepada kitab bisa pula diartikan meyakini bahwa apa yang di dalam kitab-kitab Allah semuanya adalah firman Allah, bukan buatan manusia ataupun karangan daripada para nabi dan iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah adalah sebagai pedoman hidup manusia agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang beriman terhadap kitab-kitab Allah, mereka akan selamat. Orang yang mengamalkan kitab-kitab Allah akan masuk surga. Mengenal nama kitab-kitab Allah dan Rasul penerimanya. Kitab berasal dari bahasa Arab, artinya sesuatu yang ditulis. Kitab diartikan sebagai perintah dan ketentuan yang tertulis. Semua perintah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada nabi dan rasul merupakan wahyu. Semua wahyu Allah Subhanahu wa taala ditulis dalam mushaf-mushaf dan kitab-kitab. Kitabullah adalah segala ketentuan dan perintah Allah Subhanahu wa taala yang tertulis dalam kitab ataupun mushaf. Mengenal nama kitab-kitab Allah dan Rasul penerimanya. Kitab berasal dari bahasa Arab, artinya sesuatu yang ditulis. Kitab diartikan sebagai perintah dan ketentuan yang tertulis. Semua perintah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para nabi dan rasul merupakan wahyu. Semua wahyu Allah Subhanahu wa taala ditulis dalam mushaf-mushaf dan kitab-kitab. Kitabullah adalah segala ketentuan dan perintah Allah Subhanahu wa taala yang tertulis dalam kitab ataupun mushaf. Nama-nama kitab dan para rasul penerimanya. 1. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. 2. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. 3.
Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara mushaf-mushaf diterima oleh para nabi dan rasul yang lainnya. Di antara nabi yang menerima mushaf itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nama-nama kitab dan para rasul penerimanya. 1. Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. 2. Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara mushaf-mushaf diterima oleh para nabi dan rasul lainnya. Di antara nabi yang menerima mushaf itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Meyakini Al-Quran sebagai kitab terakhir. Salah satu kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita yakini adalah Al-Quran. Al-Quran adalah semua firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan mendapat pahala bagi yang membacanya. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Al-Quran bukan perkataan Nabi Muhammad SAW dan bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berlaku bagi semua umat sepanjang zaman. Al-Quran diturunkan sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia. Al-Quran memuat pedoman hidup seperti tauhid atau mengesahkan Allah, tata cara taharah atau bersuci, muamalah, jual beli, dan lain-lain. Al-Quran diturunkan dalam 3 tahap. Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhul Mahfuz. 2. Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah atau langit dunia. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Nampak pada gambar tampilan beberapa anak dan seorang guru atau ustadz sedang mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda yang berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Artinya, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai umat Islam, kita harus bisa membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu keutamaan membaca Al-Quran sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Hadis riwayat Muslim. Yang artinya, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya ia akan datang kelak di hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada orang yang selalu membacanya. Hadis riwayat Muslim. Meyakini Al-Quran sebagai kitab terakhir. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bertahap atau berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Sebagian surat diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dan tinggal di kota Mekah. Surat yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah disebut surat Makkiyah atau golongan surat Makkiyah. Sedangkan surat yang diturunkan di Madinah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah disebut surat Madaniyah atau golongan surat Madaniyah. Ciri-ciri surat yang diturunkan di kota Mekah atau ciri-ciri surat Makkiyah. Yang pertama, suratnya menerangkan tentang tauhid atau mengesahkan Allah dan keimanan. 2.
diawali dengan kata ya ayyuhan nas atau mempunyai arti wahai manusia. Yang ketiga, ayatnya pendek-pendek. Contoh surah Al-Ikhlas, surat An-Nas, surah Al-Falaq. Sedangkan untuk surat yang diturunkan di kota Madinah mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, suratnya menerangkan tentang ibadah dan hukum. Yang dua, diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, menunjukkan di kota Madinah ketika itu sudah banyak orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ayatnya panjang-panjang. Sebagai contoh, surat Al-Baqarah, Al-Imran, dan lain sebagainya. Ada beberapa hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap atau secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Yang pertama, untuk menetapkan jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menguatkan hatinya. Yang kedua, untuk mendidik masyarakat dan menyesuaikan hukum Islam secara bertahap. Ketiga, untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu kalamullah atau firman daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, untuk memudahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam menghafal, memahami, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui isi pokok kitab suci Al-Quran. Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-15 kenabian melalui malaikat Jibril di Gua Hiro. Ayat terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Maidah ayat 3. Ayat terakhir diturunkan pada saat Nabi Muhammad SAW sedang wukuf pada Haji Wada pada tanggal 9 Zulhijjah atau tahun 10 Hijriah. Nampak pada sebuah gambar, seseorang anak bernama Hamdan mengikuti lomba azan di sekolah dalam rangka memperingati nuzulul Quran. Biasanya, nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran diperingati pada bulan Ramadan. Isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran diantaranya, yang pertama, berkaitan dengan akidah, yaitu tentang keimanan, kepercayaan, dan keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ibadah, menyangkut sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Yang ketiga, syariah, yaitu hukum dan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Selanjutnya, yang keempat, muamalah atau jual beli. Yang kelima, terakhir, kisah-kisah Nabi dan umat-umat terdahulu. Kenapa Allah mengisahkan kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu sebagai pelajaran bagi kita umat yang sekarang? Nampak di sebuah gambar tampilan sebuah Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman hidup manusia. Dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita mempelajari tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah, dapat kita tarik kesimpulan atau intisari dari pelajaran kita hari ini, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Selanjutnya, kata kitab berasal dari bahasa Arab, artinya sesuatu yang ditulis. Kitab-kitab Allah yang wajib diyakini ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Al-Quran adalah semua firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan barang siapa yang
membacanya baginya pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran merupakan kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang paling lengkap dan sempurna. Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap adalah untuk menetapkan jiwa dan menguatkan hati Rasulullah SAW, untuk mendidik masyarakat ketika itu dan menyesuaikan hukum Islam secara bertahap, untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, dan untuk memudahkan Nabi dan para sahabat dalam menghafal, memahami, dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian ilmu yang bermanfaat untuk kita dan untuk orang lain. Mister akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.